Nah, sebenarnya teman-teman, yang ditakutkan dari diabetes ini adalah komplikasinya. Komplikasinya itu karena dia masalahnya ada di pembuluh darah, sehingga komplikasinya itu bisa kemana aja. Bisa jadi stroke, bisa jadi masalah pada penglihatan, bisa menimbulkan masalah pada mulut, bisa juga kita gangguan pada ginjal, impotensi, bisa sakit jantung, dan juga kita bisa juga sampai menyebabkan neuropati, ya, yang tadi kesemutan-kesemutan, yang nanti akhirnya ujung-ujungnya jadi luka, ulkus diabetikum atau gangren. Slide. Nah, memperkenalkan nih produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol yang diambil dari ekstrak biji kakao yang masih mengandung 80% Cocoa Flavanol alamiah. Di sini adalah Flavanol original, sweet, dan Flavanol DTM with L-arginine. Slide. Kalau kita ngomongin soal flavanol, dia itu merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Nah, di sini kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa terutama itu sudah terbukti teman-teman ya secara klinis memiliki manfaat yang bagus untuk kardiovaskular kita. Jadi kalau dalam jangka pendek kita konsumsi dalam waktu beberapa jam kita sudah bisa mendapatkan manfaatnya dalam mendilatasi pembuluh darah kita. Jadi kita punya pembuluh darah itu sudah bisa mulai lebih lebar sehingga aliran darah kita bisa lebih terbuka dan lebih lancar. Tapi kalau kita rutin konsumsi, tidak hanya itu yang kita dapatkan, tapi kita juga akan mendapatkan manfaatnya sebagai antioksidan. Dan flavanol ini termasuk dalam antioksidan yang kuat. Cuman sayangnya, karena dia adalah antioksidan yang kuat, sehingga dia itu sangat mudah sekali berikatan dengan radikal bebas. Sehingga biasanya proses ekstraksi dari si flavanol ini itu seringkali rusak karena proses pengolahan kokoanya sendiri gitu ya. Jadi sehingga diperlukan metode ekstraksi yang tepat agar flavanolnya nggak rusak sehingga bisa kita nikmati dengan manfaatnya yang tinggi. Slide. Nah, biasanya kalau kita ngomongin soal terapi flavanol untuk pasien diabetes, nah di sini memang sudah ada banyak sekali penelitian-penelitian termasuk bahkan penelitian intervensi ya. Tolong dibantu di mute lah ya. Nah, termasuk juga melakukan intervensi diet dengan menggunakan Cocoa Flavanol ya. Di sini ternyata ada efek yang menguntungkan bagi si subjek-subjek penelitian ini, di mana di situ terjadi penghambatan dalam oksidasi LDL, agregasi trombosit, peningkatan sensitivitas terhadap insulin, baik dari fungsi endoteliumnya juga dan juga perbaikan pada tekanan darahnya. Gimana teman-teman? Kalau pada pasien diabetes nih terutama, dia kan gula darahnya tinggi terus ya. Tinggi terus. Nah, kondisi yang hiperglikemi ini itu dia terjadinya tuh berulang-ulang dan juga berkepanjangan. Kondisi ini justru malah merusak kita punya endotelium. Dengan cara kita punya nitric oxide itu malah diikat sama si gulanya sehingga stok nitric oxide kita pun jadi kurang. Kalau stok nitric oxide kita kurang, kita punya pembuluh darah itu jadi kaku. Kalau pembuluh darah kita jadi kaku, akibatnya sirkulasi darah kita jadi nggak lancar, gitu ya. Nah, dari hasil penelitian ini, setelah 30 hari kita intervensi dietnya dengan menggunakan Cocoa Flavanol dengan dosis di atas 371 mg flavanol 3 kali sehari, ini tuh sekitar 5 gram kali 3 kali sehari ya, jadi 15 gram setiap harinya. Ternyata ini didapatkan adanya peningkatan dilatasi pada pembuluh darahnya, di mana perbaikannya ini, peningkatannya ini setara dengan kalau dia itu rajin olahraga, minum obat-obatan kardiovaskular, dan juga suntik insulin serta diet yang ketat selama bertahun-tahun. Jadi perbaikan yang didapatkan dengan perbaikan gaya hidup dan obat-obatan selama bertahun-tahun itu bisa didapatkan 30 hari konsumsi Cocoa Flavanol dengan dosis 5 gram kali 3 kali sehari. Slide.
Nah, selain flavanol, ada juga kandungan L-arginine, di mana arginine ini dia merupakan asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi protein. Biasanya sih kita ngambilnya ini bisa daging merah, daging ayam, daging ikan, produk olahan susu, kacang-kacangan juga bisa ya, kacang kedelai, gandum utuh, ataupun kacang-kacangan lainnya. Slide. Yang jadi unik sebenarnya teman-teman dari arginine ini adalah arginine itu kalau dibutuhkan dia bisa berubah menjadi nitric oxide. Jadi in case kita punya pembuluh darah jelek, lalu nitric oxide kita jadi kurang, ya, apalagi karena nitric oxide kita kurang akibatnya pembuluh darah kita jadi makin jelek lagi, arginine bisa menggantikan nitric oxide tersebut dengan berubah menjadi nitric oxide supaya menjaga kita punya pembuluh darah itu tetap lebar sehingga aliran darah kita bisa tetap lancar untuk mengalirkan nutrisi-nutrisi, oksigen, dan komponen-komponen lain di dalam darah. Nah, sambilan juga nanti sementara diperbaiki sel endoteliumnya sampai bisa memproduksi nitric oxide-nya sendiri, gitu ya. Nah, selain itu juga arginine juga punya peran lain juga, termasuk dalam merangsang pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan untuk anak-anak, hormon insulin buat yang diabetes ya, dan juga senyawa-senyawa lain di dalam tubuh. Slide. Pengalaman saya waktu itu saya kan ke dokter kulit ya, saya mau treatment PRP. Jadi diambil darahnya itu untuk dipisahkan antara plasma dan sel darah merahnya. Pada saat pertama kali sebelum saya konsumsi Flavanol ini, pada saat pengambilan darah itu agak sulit. Karena apa? Karena ternyata saya ada kekentalan darah. Jadi pengambilannya agak sulit. Setelah saya konsumsi Flavanol ini, sel darah saya itu lebih gampang pengambilannya gitu. Jadi darahnya sudah tidak mengental lagi, lebih cair. Seperti itu. Hari ini ada testimoni dari Pak Budi. Di usia 65 tahun, beliau mengalami stroke ringan dengan kaki kanan yang lemas, lemah syahwat, dan keluhan pusing. Hanya dengan rutin mengonsumsi Flavanol 3 kali sehari, sekarang keadaannya menjadi normal, bisa angkat beban tanpa ngos-ngosan, hingga sudah bisa mengendarai sepeda motor sendiri loh. Jadi percayakan kesehatanmu bersama Flavanol. Nah, dari hasil penelitian, teman-teman, ternyata flavonoid itu punya manfaat juga untuk kasus ulkus diabeticum ini. Bahkan tidak hanya ulkus diabeticum ya, tapi luka-luka secara keseluruhan. Dari hasil penelitian ternyata flavonoid cuma 0,31 mg aja, dia punya fungsi sebagai antioksidan, itu ternyata bisa menekan kadar leukosit dan juga makrofag di dalam range normal. Jadi supaya nggak terlalu aktif tuh tadi makrofagnya untuk bersih-bersih. Jadi biar kerjanya itu jangan bersih-bersih mulu gitu loh. Jadi biar bisa segera ditutup lukanya. Nah, jadi di mana biasanya normalnya kalau seandainya pada pasien-pasien pada kondisi normal itu dia bisa sampai 1 bulan gitu ya. Nah, dengan senyawa flavonoid itu bisa dipersingkat gitu. Nah, selain itu juga dari flavonoid ini sendiri juga dia punya efek anti-inflamasi dan juga antioksidan, di mana memang ini sangat bagus sekali dalam proses penyembuhan luka. Jadi memang sangat bagus sekali untuk mempersingkat proses dari inflamasinya supaya bisa segera berganti ke fase proliferasi. Slide. Nah, selain itu juga, di sini flavonoid juga melibatkan peran dan fungsi dari nitric oxide terutama dalam proses penyembuhan lukanya ya. Karena di sini memang diperlukan sekali antioksidan juga dari nitric oxide supaya mencegah dari kuman-kuman ataupun radikal bebas yang berusaha untuk merusak si sel-sel kulit yang baru ini. Karena kan walau bagaimanapun kan dia terpapar, dia dalam kondisi kebuka. Jadi membutuhkan penjaga-penjaga supaya yang baru-baru nanti, yang baru-baru dibikin nih sel-sel kulit yang baru ini, ya, itu jangan rusak oleh
dari luar gitu ya. Dan itu juga flavonoid juga bisa membantu untuk meregulasi metabolisme kolagen supaya semakin aktif dalam memproduksi sel-sel baru. Dan juga flavonoid juga selain itu ya sebagai antioksidan itu bisa menghambat reaksi oksidatif yang berlebihan akibat dari proses inflamasinya. Karena kan kalau dari kita inflamasi berarti memang metabolisme di area tersebut itu akan meningkat. Dan jangan lupa, metabolisme itu tidak hanya menghasilkan panas, makanya kalau kita pegang panas ya kalau lagi radang, tapi juga dia mempunyai ampasnya adalah radikal bebas. Dan radikal bebas ini malah bisa berpotensi untuk merusak sel-sel lain. Antioksidan dari flavonoid ini, gitu ya. Slide. Slide. Nah, jadi memperkenalkan nih produk kesayangan kita yaitu flavanol original dan sweet. Slide lagi. Serta flavanol DTM with L-arginine yang masih mengandung ekstrak biji kakao yang di dalamnya itu ada hampir 80% flavanol alami dari kokoanya, bukan yang ditambahkan. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, itu kalau kita ngomongin soal polifenol. Kalau kita ngomongin polifenol, itu kita ngomongin di mengandung dan fungsi kardio. Jadi kalau kita konsumsi kita mendapat manfaatnya 4 jam, yaitu jadi dilatasi atau pelebaran itu bisa jadi lebih lancar. Konsumsi dalam jangka lancar ya dan normal juga bisa membantu juga. Ya, menyeimbangkan yang berlebih ditekan, yang kurang ditingkatkan, dan juga protecting yaitu untuk melindungi ya, melindungi dari bahan-bahan perusak dari luar. Cuman untuk mendapatkan kandungan ini juga nggak mudah ya untuk dapat yang tinggi. Kalau dapat yang sedikit-sedikit doang, siul-siul doang gampang ya. Tapi kalau mau dapat kadarnya yang tinggi itu nggak gampang karena perlu metode ekstraksi yang tepat agar flavonolnya tidak rusak pada proses pengolahannya. Slide. Selain flavanol, juga ada kandungan yang namanya arginine, ya, di mana arginine ini dia adalah sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi protein. Nanti dipakai untuk pembentukan sel, ya, regenerasi sel. Biasanya kita dapat arginine ini dari makanan kita sehari-hari, ya, bisa dari daging merah, daging ayam, daging ikan, produk olahan susu, atau kacang-kacangan juga bisa ya, seperti kacang kedelai, gandum utuh, ataupun kacang-kacangan lainnya. Nah, cuman kadang-kadang kita makan dari sini aja juga nggak cukup. Karena masalahnya kalau kita mau mencukupi hanya dari ini, dari makanan kita sehari-hari, yang kita dapatkan nggak hanya L-arginine aja. Mungkin L-arginine-nya bisa cukup, tapi yang lain-lainnya jadi kelebihan ya, seperti lemak, atau kolesterolnya, ataupun asam uratnya malah jadi berlebihan. Gitu ya, jadi serba salah gitu ya. Slide. Nah, di sini yang unik teman-teman, arginine itu ternyata nggak cuma sekedar untuk regenerasi sel aja, tapi dia sendiri sebenarnya kalau diperlukan itu bisa berubah menjadi nitric oxide, di mana nitric oxide inilah yang punya peran tadi ya untuk membuat kita punya pembuluh darah itu jadi elastis, jadi lentur, supaya aliran darah kita bisa berjalan dengan lancar. Cuman kadang-kadang kalau umpamanya kita punya pembuluh darah itu rusak, ya apalagi pada kasus diabetes ya, itu aliran darahnya atau pembuluh darahnya itu tuh sudah mulai rusak. Akibatnya produksi nitric oxide-nya itu bisa kurang. Makanya nanti biasanya berakhir dengan pembuluh darah yang kaku. Nah, ini untuk sementara bisa digantikan oleh arginine. Jadi arginine yang akan berubah menjadi nitric oxide supaya kita punya pembuluh darah itu bisa lancar dulu
gitu ya, bisa lentur dulu. Sambilan nanti kita punya pembuluh darah mulai diperbaiki agar bisa memproduksi nitric oxide-nya secara mandiri. Nah, selain itu juga arginine juga punya peran lain dalam merangsang pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan untuk anak-anak, hormon insulin untuk yang diabetes, dan juga senyawa-senyawa lain di dalam tubuh. Nah, tadi kan saya sempat bilang ya, kalau untuk ekstraksi flavanol itu biasanya untuk ekstraksi coklat ya atau kokoa itu biasanya tuh malah cenderung merusak flavanolnya gitu, sehingga pada bentuk akhirnya itu malah kadar flavanol yang didapatkan itu bisa sedikit sekali atau bahkan sampai nggak ada. Nah, di sini produsen kita yaitu Berry Callebaut sudah mempatenkan metode ekstraksi yang mereka gunakan, di mana metode ini tidak semata-mata untuk membuat coklat yang enak, tapi untuk membuat coklat yang sehat dengan kandungan flavanol yang tinggi. Dan di sini sudah terbukti bahwa proses yang mereka gunakan itu bisa mempertahankan hingga 80% kadar flavanol yang ada secara alami dibandingkan dengan proses pembuatan coklat yang konvensional. Slide. Lalu kita juga sudah dapat scientific opinion dari EFSA atau European Food Safety Authority, di mana di sini kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita, bahwa cocoa flavanol ini memang dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang nantinya akan memberikan kontribusi yang baik dalam mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Nah, jadi buat teman-teman yang mau konsumsi, itu bisa konsumsi yang original maupun sweet, itu bisa 5 gram sehari untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan flavanol. Tapi kalau buat yang diabetes, atau bahkan sudah punya ulkus diabetikum, ataupun sudah memiliki komplikasi-komplikasi diabetes yang lain, itu bisa mengkonsumsi minimal 15 gram setiap hari. Ya, buat yang ada luka, bisa juga dibantu dengan menaburkannya ke lukanya. Tapi harus bersih ya, jangan lupa harus dibersihkan juga ya. Slide. Atau bisa juga konsumsi yang DTM with L-arginine. Nah, ini bisa teman-teman konsumsi 1 saset per hari untuk maintenance atau 2 saset per hari untuk booster. Buat yang diabetes bisa mengkonsumsinya 3 saset per hari. Yang seminar sebelumnya, kalau kita ngomongin kanker, itu kita ngomongin soal adu kuat, adu cepat, adu agresif gitu. Jadi kita nggak bisa hanya santai-santai pakai flavanol aja cukup, nggak cukup. Karena sel kanker itu tuh justru ganas banget gitu ya. Ganas sekali, kuat sekali, dan cepat sekali. Jadi kalau kita nggak berusaha untuk mengimbangi sama kuat, sama cepat, kalau bisa malah lebih gitu ya, ya kita nggak bakalan bisa menang gitu. Prinsipnya demikian aja, simpelnya seperti itu. Nah, kalau kita hanya bergerak kalau kita hanya dengan flavanol saja, itu nggak cukup, ya, nggak cukup. Tapi, kalaupun hanya dengan kemoterapi saja juga kurang juga, gitu, ya. Jadi memang harus dikombinasi agar hasilnya jauh lebih optimal. Dan untuk konsumsinya, target per harinya minimal, jadi bukan maksimal ya, minimal 15 gram sehari kalau buat yang original. Gitu ya, kalau bisa lebih dari itu. Karena tadi prinsipnya adalah kita harus memperkuat, makin lebih kuat dan lebih cepat dan lebih agresif juga. Karena memang lawan kita ini berat, bukan yang ringan-ringan gitu ya. Flavanol original, sweet, dan juga flavanol DTM with L-arginine. Flavanol ini diambil dari ekstrak biji kakao yang masih mengandung 80% kadar flavanol alaminya. Slide. Nah, nitric oxide ini itu dia normalnya dihasilkan oleh endotelium kita. Nanti endotelium memproduksi nitric oxide, lalu nitric oxide yang akan membuat pembuluh darah kita terbuka. Nah, ternyata dari hasil penelitian, mengkonsumsi makanan kaya flavanol selama 4 minggu berturut-turut, itu ternyata menunjukkan perbaikan pada fungsi endotelial kita, terutama dalam memproduksi nitric oxide, sehingga nitric oxide kita bisa terjaga tetap cukup. Nah, di sini dari hasil penelitian juga menunjukkan terjadi peningkatan dari pelebaran pembuluh darah yang secara signifikan setelah 2 jam kita mengkonsumsi flavanol setidaknya di atas 176 mg. Atau biasanya kalau kita kan patokannya biasanya 3 gram ya, 3 gram cocoa flavanol itu mengandung 200 mg flavanol. Nah, jadi sebenarnya dengan 3 gram flavanol aja sudah bisa memberikan efek. Ya, tapi ingat, semakin tinggi kadar flavanol yang dikonsumsi, maka akan semakin banyak juga pembuluh darah yang bisa diperlebar aliran darahnya. Ya,
Slide. Nah, selain ada flavanol, ada juga L-arginine. Arginine ini dia merupakan sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk memproduksi protein. Biasanya itu dia dibutuhkannya itu terutama, biasanya kita bisa dapat gitu ya, bisa kita dapatkan itu dari daging-dagingan ya, daging merah, daging ayam, daging ikan, atau boleh juga dari susu, atau dari kacang-kacangan juga boleh ya, seperti kacang kedelai, gandum utuh, ataupun kacang-kacangan lainnya. Slide. Yang unik dari arginine ini adalah, teman-teman, arginine ini kalau diperlukan, dia itu bisa berubah menjadi nitric oxide. Jadi in case nih, teman-teman punya pembuluh darah jelek banget ya, terus sel endoteliumnya itu juga sudah rusak gitu ya, banyak yang rusak sehingga produksi nitric oxide itu nggak bisa cukup. Nah, kalau kita mengkonsumsi arginine ini bisa dimanfaatkan untuk berubah menjadi nitric oxide supaya kita punya pembuluh darah itu bisa tetap terbuka gitu ya, supaya aliran darah bisa tetap lancar. Konsumsi flavanol selama 4 minggu bisa mulai memperbaiki si sel-sel endotelium tadi, supaya sel-sel endoteliumnya bisa kembali memproduksi nitric oxide-nya secara mandiri. Selain itu, arginine juga punya peran dalam merangsang pelepasan hormon, seperti hormon pertumbuhan untuk anak-anak, hormon insulin buat yang diabetes, dan juga senyawa lain di dalam tubuh. Slide. DTM-nya, itu kan DTM memang agak manis ya, tapi dia tetap aman buat yang diabetes karena untuk pemanisnya itu kita menggunakan stevia, jadi aman untuk yang diabetes. Dia masih 0 kalori gitu ya. Lalu juga bagaimana nih flavanol dipakai untuk terapi autoimun, justru malah bagus banget. Kenapa? Seperti saya katakan biasanya nih ya di seminar-seminar sebelumnya, kerja flavanol ini dia ada manfaatnya itu adalah antioksidan. Dimana kalau kita ngomongin antioksidan, tugasnya adalah protecting and balancing ya. Dimana pada kasus autoimun ini dua-duanya bahkan bekerja. Kerjanya sebagai balancing adalah menyeimbangkan. Dimana pada kasus autoimun itu kita punya imun itu justru terlalu agresif gitu ya, terlalu berlebihan sampai akhirnya malah menyerang tubuh sendiri. Nah, ini bisa ditekan, diseimbangkan kembali dengan manfaat antioksidan dari flavanol. Selain itu juga dia punya efek protecting-nya, yaitu melindungi sel-sel tubuh yang lain supaya kerusakannya bisa diminimalisir akibat serangan dari sistem imun sendiri. Jadi bisa banget untuk mengkonsumsi flavanol pada kasus autoimun. Lalu untuk kesuburan, ya flavanol, terutama kalau flavanol pada kesuburan ini dia juga bekerjanya kalau pada yang flavanol original sweet dan DTM itu dia utamanya kalau pada kesuburan itu lebih kepada tadi manfaat antioksidannya, jadi lebih kepada protecting-nya, dan juga bisa buat boosting-nya juga ya kalau seandainya dari segi hormonalnya itu memang kurang gitu ya, kurang seimbang. Nah, sehingga bisa juga dibantu juga diseimbangkan dengan flavanol baik original sweet maupun DTM gitu. Nah, nanti selain itu juga khusus buat yang ada kandungan arginine-nya seperti pada DTM dan juga flavanolmen itu bisa membantu untuk meningkatkan kualitas dari spermanya karena dia ada kandungan asam aminonya di mana itu akan menjadi bahan untuk metabolisme protein untuk membentuk sperma sehingga spermanya itu jadi bisa lebih berkualitas. Lalu kadar antioksidan yang ada di dalam flavanolnya itu akan membantu melindungi sperma-sperma yang sudah diproduksi agar tidak mudah rusak akibat dari faktor-faktor